Halo sahabat bio, kembali dengan saya Rini Wicaksono dari Bioindustri. Hari ini saya ingin memperkenalkan dua item products, dua varian produk biopolis. Yang pertama adalah biopolis beeswax, yang kedua biopolis linseed oil beeswax, kombinasi linseed oil dan beeswax untuk furniture. Kedua varian produk biopolis ini pada dasarnya adalah produk natural, 100% terbuat dari produk bahan-bahan natural. Varian produk yang pertama yaitu biopolis beeswax. Ini diramu, didesain untuk kebutuhan produk-produk kayu yang bersentuhan langsung dengan makanan. Ini didesain sesuai dengan standar FDA certified dan dilengkapi dengan sertifikasi FDA, yaitu Badan Keamanan Bahan Makanan US Amerika. Nah, produk ini direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan finishing maupun bahan perawatan produk-produk kayu yang bersentuhan dengan makanan seperti telenan atau wooden bowl. Nah, saya memiliki telenan kayu yang kebetulan hari ini telenan ini belum di amplas secara halus, tapi sudah cukup. Sebaiknya telenan ini dipoles dengan sangat halus seperti baliknya ini, dipoles atau diamplas dengan sangat halus. Nah, seperti baliknya ini. Oke, saya akan mendemokan di baliknya ini bagaimana pemakaian biopolis beeswax pada telenan kayu. Untuk benda kecil seperti ini, kita bisa aplikasi dengan cara manual, yaitu dengan hanya menggunakan kain katun potongan kaos seperti ini. Ya. Yang pertama kita ambil sedikit pakai kain katun seperti ini. Anda bisa lihat bagaimana perubahan warnanya. Warna kayu akan jauh lebih terlihat natural. Sederhana, hanya dioles begini aja sampai benar-benar rata. Lalu baru kita gosok, mau dengan manual atau dengan mesin poles. Hampir tidak ada bau, jadi tidak mempengaruhi makanan yang mungkin nanti dipotong-potong sayuran, aroma sayuran maupun rasa dari sayuran yang akan kita potong-potong di telenan ini. Jadi tidak mempengaruhi aroma maupun rasa dari masakan yang dipakai oleh user telenan ini. Nah, Anda bisa lihat warnanya cukup berbeda. Setelah kita pastikan semua permukaan terolesi dengan biopolis, biarkan dia mengering atau meresap ke dalam. Pada dasarnya tidak mengering, tapi dia meresap ke dalam pori-pori kayu. 1 jam, biarkan dia mengering, meresap ke dalam. Baru nanti kita poles dengan sikat dan poliser seperti ini. Ya. Nah, sama dengan telenan ini kita bisa menggunakan biopolis beeswax untuk mangkok-mangkok kayu seperti ini. Nah, untuk pekerjaan yang tidak terlalu banyak, kita bisa poles begini cukup pakai kain atau pakai kuas. Nah, Anda bisa saksikan perbedaannya. Kebetulan ini sebelumnya sudah pernah dipoles sehingga tidak terlalu kelihatan berbeda. Nah, ini. Lalu sama dengan proses ini, kita biarkan dulu dia meresap ke dalam sampai 1 jam. Kita aging 1 jam. Boleh juga dijemur mungkin
barangkali biar cepat dalam proses peresapan. Kenapa kok dijemur? Karena produk biopolis beeswax ini akan mencair ketika kena panas. Ketika kena panas dia akan mencair dan tentu saja akan mudah meresap ke dalam permukaan kayu. Tahap berikutnya adalah proses pemolesan. Nah, kita bisa menggunakan sikat polyester seperti ini untuk melakukan pemolesan, atau mungkin kalau Anda sulit mendapatkan sikat polyester, Anda bisa menggunakan pemoles wool seperti ini. Saya sarankan untuk pemoles woolnya yang lebih kasar, yang lebih keras gitu, supaya sekaligus dia menggosok gitu. Dan selesai. Produk tenanan yang sangat natural sudah selesai di finishing. Kita biarkan. Sudah selesai. Ketika kita menggosok, memoles permukaan yang melengkung seperti ini, ya mungkin agak jauh lebih susah kalau tak pakai manual. Bayangkan kalau kita punya benda kerja ini lebih dari 1000 pieces misalnya, polyester seperti ini akan sangat membantu. Jadi, dan selesai. Proses pemolesan ini disarankan dilakukan setelah 1 jam. Bahan ini meresap ke dalam selama 1 jam. Setelah dioles, lalu di aging selama 1 jam, terus kita poles pakai hand brush itu, atau kita bisa juga melakukan dengan cara manual menggunakan kain yang bersih dan kering. Produk ini sudah siap untuk dipasarkan atau siap untuk digunakan. Nah, lalu mungkin pertanyaannya adalah, apakah ini perlu diulangi atau tidak? Nah, biopolis beeswax ini bisa juga selain untuk bahan finishing, kita juga pakai untuk perawatan harian. Semakin sering ini dipoles pakai biopolis, maka akan jauh lebih awet, warnanya juga akan bertahan lebih bagus, dan yang pasti akan lebih tahan jamur. Anda tahu bahwa benda-benda kayu seperti ini bersifat higrosfobik, mudah sekali menyerap air, ya, mudah sekali menyerap air. Nah, setelah dipoles dengan biopolis, maka permukaannya akan jadi water resistant atau tahan air, seperti ini. Ya. Permukaannya membentuk permukaan seperti air di daun talas. Tanpa dilapisi dengan biopolis, maka dia akan mudah sekali menyerap air dan basah. Akibatnya mungkin akan berjamur. Yang kedua, bahan-bahan makanan yang diolah di permukaan telonan ini yang dipotong-potong seperti bawang, cabai, mungkin baunya akan bercampur, begitu. Sekalipun sudah dicuci. Nah, ketika proses pencucian, permukaan kayu ini akan jadi basah, dan ketika disimpan, permukaan kayu yang basah ini akan mudah sekali ditumbuhi jamur maupun bakteri. Tentu saja ini sangat berbahaya ketika mengkontaminasi makanan Anda. Demikian juga dengan mangkok ini. Bayangkan kalau mangkok soto misalnya ini dipakai untuk makan soto atau mie, tom yum, maka tanpa diproteksi dengan biopolis seperti ini, semua makanan aromanya, baunya, rasanya mungkin, warnanya bahkan mungkin bercampur aduk dan cukup menjijikkan. Nah, apakah setelah dipoles ini bisa kita gunakan untuk makan atau bisa digunakan langsung? Ya, Anda bisa saksikan. Ini sudah dipoles. Nah,
Anda bisa menggunakannya untuk makan sup atau apa gitu. Ya, Anda bisa lihat, dan tidak tembus. Tentu saja tidak tembus karena sudah diproteksi. Semakin sering dipoles, akan semakin tahan air. Ya. Lalu bagaimana kalau ini potong-potong? Apakah nanti untuk potong-potong, apakah juga akan gores-gores? Nah, seringkali kalau ini dicat, telanan seperti ini di coating pakai bahan pelapis, maka Anda akan lihat lapisan catnya itu akan terpotong-potong atau teriris gitu. Dan disitulah tempat deposit makanan, sisa makanan, sayuran, buah mungkin, atau bahkan daging terselit di dalam potongan-potongan itu. Saya akan sedikit demokan. Nah. Anda bisa saksikan ketika telanan kayu seperti ini dipakai motong, garis-garis potongannya atau garis-garis sayatan dari pisau tentu saja akan menyayat kayu. Ini tidak ada lapisan sama sekali. Nah, seperti ini. Ada goresan-goresan seperti ini. Namun demikian, ini dengan luka tampilan seperti ini tentu saja tidak bagus dan akan menjadi deposit dari bakteri ataupun jamur. Oleh karena itu, ketika proses perawatan selanjutnya setelah digunakan, dicuci dan kering, nah Anda bisa saksikan proses bekasnya hilang gitu saja. Ya. Artinya pori-pori yang sudah terbuka tadi kembali tertutup oleh biopolis. Sangat mudah kan? Selamat mencoba biopolis beeswax, dan Anda bisa menghubungi, bisa mencarinya di Google atau di marketplace yang langganan Anda. Saya Aridin Wicaksono dari Bioindustri. Ketemu lagi di next episode untuk produk atau review finishing yang lain atau produk yang lain. Salam.